up and down-nya, siapa yang masih ada, betul. siapa yang menemani proses. Iya. Sebuah tim dikala mereka sedang dalam keadaan roller coaster. Alright, dan ini dia. Langsung saja kita melihat di mana udah ada Fanny yang diamankan bersama dengan partner cutting-nya, leading face-nya. Agak cukup mirip dengan seorang Fluffy kalau secara kasat mata. Iya, kasat mata, tapi tidak sama. Karena kalau kita ngomongin soal Swallow, dia lumayan berani untuk melawan teamfight. Berbeda mungkin dengan Facehugger yang dia mainnya positioning banget. Iya. Lunox adalah salah satu hero yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ Yoshi. Karena kita tahu Swallow pernah membawa Lunox ketika mereka menghabisi di leg pertama 2-0 saat itu. Jadi Lunox bisa menjadi sebuah opsi. Namun jangan lupakan juga bahwa Yves ini lagi rajin-rajinnya nih digunakan sama Clay. Dan gak cuma Yves tapi Farsha yang masih aku tunggu untuk di tangan Deden from Bogor. Dan itu dia yang cukup problem ketika melawan player-player semacam Udil, player-player semacam dari Clay yang dimana mereka di meta sekarang. Powernya lagi naik-naiknya. Apalagi dulu kan kayak butuh buku, sekarang udah gak butuh buku. Dan sekarang terbuka dengan sangat bebas untuk hero-hero mereka. Karena mereka harus fokus mungkin ke arah Pakuito, power junglernya, atau mungkin ke arah line up menuju ke arah roamernya. Kita benar-benar sulit untuk menebak. Dan bahkan kalau memang mau mematikan, ya respect sekalian, Profesor. Oke, pertanyaanku adalah apakah di sini Faramis akan diberikan? Karena kebetulan Valentinanya sudah di-ban. Tapi pertukarannya mungkin agak cukup banyak bagi teman-teman dari RRQ Hoshi karena kita melihat Julian masih ada. Lalu untuk beberapa hero yang mungkin masih bisa diamankan, seperti Esmeralda juga masih up. Untuk R7 juga di XP lane masih ada. Dairen, hitungannya Pakitonya juga udah di-ban. Dan Fredrin juga dibuang di sini. Guna team fight yang tidak akan terganggu oleh efek taunt yang begitu menjengkelkan dari sosok Fredrin ini. Oke, tapi berarti kalau dengan adanya efek taunt yang akan coba diamankan Pak Pulung, ini tandanya dari sisi tim Rebel yang dia akan coba untuk melakukan permainan close combat. Yap, sementara itu sekarang nih waktunya dari RBL aja mengamankan satu hero pertamanya. Begitu banyak yang memang terbuka juga. Bahkan kemarin ya kalau kita lihat dari hari yang kedua, Farsha itu pun bisa menjadi satu priority loh. Iya, prioritas untuk di pick awal atau fase pertama. Setelah patch ini ya. Setelah patch ini lebih tepatnya memang. Tapi apakah di sini Rebellion Zion ingin mengamankan hero seperti Cloud mungkin untuk Haze? Karena kita tahu di mana hero nyaman, itu Haze benar-benar langsung mengamankan hal tersebut. Dan ya, tanpa berpikir panjang, Cloud di first pick dengan 52 kali pick, 46 win rate total untuk selama musim kita. Cukup menarik melihat ada Cloud di depan sana yang mungkin bisa menutup permainan dari seorang Skylar. Tapi ada beberapa hero yang mungkin masih akan terlepas. Ya, banyak banget opsi hero yang masih bisa diamankan. Kalau misalkan mau ngamanin ke arah Farsha Esmeralda juga bisa di sini ya di awal-awal. Terus kalau ngomongin soal Dairen, gua idolin R7, dia itu jago. Wajib banget waspadi rotasinya, mirroring gameplay, jadi cara buat antisipasinya. Ih, sedap. Tapi ya, jujur emang Dairen sangat improve sekali dan itu bahkan bisa dibilang semenjak pertemuan terakhir mereka udah terbukti. Oke, terlihat ada Franco dan juga One-One. Gak apa-apa One-One sudah di nerf, gak apa-apa One-One hanya bisa menembak ataupun crossbow tanknya diaktifkan lalu ditembakkan ke satu hero yang memang weakness pointnya terbuka tepat di depannya dan tidak bisa lagi ke hero yang berbeda. Oke. Tapi tetap kalau memang dari SP-nya sudah tidak banyak lagi dan berhasil ditumbangkan crossbow tanknya tetap akan pindah juga. Dan apalagi kalau sampai ke late game. Jadi dilema banget. Jadi dilema banget buat Rebellion Zion. Kenapa? Karena kalau mereka ambil Popheus di sini Esmeralda di third pick itu masih possible banget untuk diambil. Oke, dengan ada Farsha ini para pemain dari tim Rebel yang menurut aku sangat tepat adalah Akainya. Bisa mengcounter pergerakan dari seorang One-One itu sendiri dan bakal bisa meng-cancel pergerakan dari seorang Franco. Putusan yang sangat baik, tapi problemnya adalah sekarang. Balmon sih. Bukan hanya Balmon, tapi menurut aku ini agak sedikit dilema untuk RRQ Hoshi. Melihat posisi seperti ini, aku lebih memilih untuk mengamankan If terlebih dahulu. If terlebih dahulu. Jadi main high ground karena dua-duanya. mereka juga masih punya Balmon, mereka masih punya Julian. Dan ternyata, Esmeralda. Karena tadi kan udah sempat kita bahas bahwa pick ketiga ini bisa ke arah Esmeralda guna untuk meng-cancel pick dari Popheus. Yang dimana One-One juga nanti akan terganggu dengan efek dari Demonic Force yang nanti akan loncat-loncat terus juga. Namun untuk Farsha di sini akan sedikit terancam karena kita tahu sendiri power dari Esmeralda adalah zoning out. Dan kita tahu sendiri bahwa RRQ sih sangat gemar sekali. Ketika sudah mengamankan Esmeralda, mereka bakal ban ke arah Dairot yang pertama. Respect. Lalu mungkin yang kedua ke arah Uranus. Jadi itu adalah dua pick yang mungkin akan bisa diamankan untuk fase di RRQ Hoshi. Rebellion Zion di satu sisi lainnya, ketika sudah melihat ada Esmeralda, terus ada Franco, ada One-One, kemungkinan terbesarnya akan melakukan ban terhadap dua hero. Yang pertama Balmon, yang kedua Amon. Kalau menurut aku pribadi, Amon.
Balmon, Amon, Balmon, berarti Amon. melepas Julian ya? Bentar, kenapa mirip ya? Balmon, Amon, Enggak mirip nama doang. Mirip nama ya? Mirip nama doang. Tapi efeknya sama. itu namanya sama. Karena gini, Tapi Pak tidak Polo, beda. saya pernah mencoba untuk true damage-nya Balmon, maksimal damage late hall counter atau ultimate itu ke Lord 3660. Oke. Pakai talent emblem yang Demon Slayer. Nah, kalau Amon ini ada dua tipe. Pakai emblem mage, kemarin aku lihat tuh si Jana 5500 tanpa retry. Oke. Dia pakai ultimate, mungkin 24 stack. Tapi kalau misalkan pakai emblem yang Demon Slayer, itu pernah aku coba di 9000. Hah? Stack 24, pencet ulti sama retry dapat 19. 9000 darah Lord. Yes. 9000. 9000, Pak. Itu kalau ke hero kan minusnya banyak lagi ke kiri ya darahnya. Kalau hero kayaknya mungkin kita ngomongin Iya, itu team pasti fight. akan berbeda. Itu pasti Iya, akan beda-beda. berbeda. Cuman kalau memang kita ambil angkanya aja 9.000 kalau ke hero. Instan. Pasti Itu minus ke kiri. Tapi kalau darah minus ke kiri. Oke. ini kalau ke kiri sih gue mending ngamanin dari posisinya ke arah Julian dibandingkan Balmon sih. Oke, Amon, Balmon, kalau Julian dikasih, Akai mungkin masih bisa di-handle lah ya. Tapi itu dia, Balmon dan Aemon yang sudah sempat kita bahas dan menggema suaranya. Saking kerasnya ya. Betul sekali, karena kita tahu efek dari Balmon the perfect jungler sekarang. Yep. Yang dimana dengan late hall counter, animasinya tuh singkat banget. Yes. Macul, Bentar, udah. Efeknya, Pak. Efeknya tidak ada, Pak. Iya. Cooldownnya juga cukup. Efeknya Cooldownnya itu juga cukup tidak ada banget. kata ampun udah. Iya, cukup 20 detik. Itu hitungannya cepet, Pak. Mohon maaf Makanya ya. cukup banget kan untuk melakukan rotasi tim fight lagi. Iya, dan kalau ngomongin soal rotasi, kita tahu bagaimana farming di early game-nya itu menjadi sebuah keuntungan kalau Balmonnya juga bisa invade jungle kan. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan power dari Balmon yang emang dari awal udah winning condition, snatching purple atau mungkin dari orange buff. Dan Finn, inilah dia. 3 kali menang bersama dengan RRQ Hoshi menjadi final MVP untuk season yang kelima MPL. Dan juga first team roamer di MPL Indonesia season yang ke-8. Julian tadi yang udah sempat kita bahas bahwa opsi terakhir karena mungkin udah habis. Sama kalau menurut aku pribadi Julian di sini posisinya tidak bisa langsung menuju ke arah damage. Kalaupun dia mau ke arah damage berarti dia harus siapkan satu lagi mid laner high ground yang udah pasti diamankan. Kalau kata aku ya, daripada mid laner high ground mendingan cancel Varsha. Cancel Varsha. Kadita mid lane. Kadita mid lane. Yang sering-sering untuk sekarang ini mungkin menjadi sebuah perdebatan untuk diriku pribadi. Sama dia juga bisa meng-counter seorang Cloud. Nah, nggak cuma itu sih. Cloud oke, satu. Petrify udah pasti nge-cancel Blazing Duet. Ini Ruby atau bahkan Akainya kalau kena Breath of the Ocean, setidaknya bisa meng-cancel atau membatalkan beberapa gerakan. Oke. Sehingga nanti Kaditanya bisa burst down. Siapa yang tersisa di depannya? Tapi balik lagi Profesor, apakah dia akan bermain dengan hero yang mungkin tidak di posisi nyaman untuk mereka? Dairan. Karena sekarang Clay udah mulai mengubah nih konsep high ground-nya. Dia ganti menjadi hero-hero yang agak-agak sedikit nabrak. Karena kalau misalkan emang mau nabrak sekaligus, Franco nabrak, Esmeralda nabrak, Julian nabrak. Kalau ditambah Kadita, menurutku ini bakal lebih Ini udah sekalian komplit. tabrak aja. Tapi kalau Iya. misalnya seperti itu, mereka juga harus concern dengan ada high ground defense mereka dan ternyata No, Chow menuju ke arah ternyata. Chow. Oh, Julian mid lane, Chow jungle. Wow. Yap, Chow jungle. Albert. Go check untuk kali ini Albert. Albert dengan Chow jungle. Masih punya mekanisme untuk skill escape. Ya, Dan tentunya kita juga memiliki audience prediction by TikTok di mana 88% untuk tim Marar Kyoshi dan 12% untuk Rebel Legion. Dan buat kalian yang belum voting, langsung ke MPL ID official kita Iya. di TikTok TikTok. sekarang Ini right now. berarti kalau dilihat dari Arkeosi tidak terlalu banyak tipe range kecuali One emang pure range-nya ya, karena untuk Julian sendiri kan bisa dibilang semi melee juga dari magical damage yang akan dia hantarkan. Selebihnya ada hero melee, apalagi Chow, apalagi Franco yang memang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari Rebellion, oke, Varsha dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. iya betul. Ada Varsha tipe pick range ini dan loh. juga tipe melee yang sedang berantem untuk kali ini. Alright, ini dia. Kita bakal menuju ke arah lane down. Dan sebelum itu, kita bakal minta tepuk tangannya untuk KPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Sahabat Mobile Legends dan di rumah juga untuk mau tepuk tangan bisa di kolom komentar sekarang juga. Dan langsung menuju ke arah lane of down. Oke, sekarang kita lihat langsung aja pertempuran di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari ini. Di antara kedua tim yang masing-masing sudah mengamankan langsung ke arah jungle monsternya. Alright, dan bahkan kita bisa lihat di sisi dari segi jungle. Mungkin Fearless ini agak lebih nyaman dan ada Hey. hooknya almost, tapi
satu yang dirugikan adalah Retribution. Iya. Menggunakan rotasi yang dimiliki dari seorang Albert kayaknya agak lebih unggul karena informasi tak diberikan. Dan ternyata Indonesia 2 RRQ dan 1 Rebellion untuk Papulun. Sedangkan di sisi dari caster Inggris 2 Rebellion 1 RRQ. Untuk The Goni. Team fight. Telah dapatkan oleh seorang Dairon. Dan bahkan Retribution tidak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Karena kali ini seorang Fearless mengamankan dengan cukup baik. Yap, ini main lebih seru nih ya teman-teman. Kita kemarin udah ngelihat bagaimana edisi stiker-stiker yang baru kalian diharapkan wajib punya tuh. Ya, karena nanti sebelum periodnya berakhir, nanti kalau udah habis aja. Bang, Saya bersyukur sekali Pak. kenapa? Saya dapat yang waktu itu. Iya, iya. Yang awal-awal kan sempat ada dan sempat juga diganti yang kalau RRQ kan adanya back. Ya. Iya. Kalau yang Rebellion tabrak aja lah. Makanya tadi kan WJ juga Tabrak aja lah. tabrak aja lah. Iya, langsung. Alright, bisa point kill akan didapatkan. Watching Maria Pasap. Full spot di tangan dari seorang Deden Van Velgor. Inilah yang Profesor bilang. Di mana seorang Deden merubah cara permainan dia. Dengan gimana agresif Ya. dan objektif. Bukan tentang high ground. Iya, karena mungkin 2 game terakhir dari Clay sendiri itu udah membuktikan bahwa gameplay ada sedikit diubah nih. Yep. Ketika bertemu dengan Alter Ego terutama mungkin lebih bermain agresif, lebih berani mungkin lebih tepatnya ya. Karena biasanya kan main di belakang dulu terlebih dahulu, apalagi melihat dari Clay dengan penggunaan hero-nya sekarang, ini adalah Julian. Jadi lebih main nabrak lagi. Oh, bukan hanya itu. Asal di depan sama dan Retribution. Dia mengambil Albert terjepit, tidak ada yang bisa melakukan following up. Dan bahkan R7 di depan sana membuat dirinya terperangkap di dalam zona tim Rebellion. Wah, hampir aja tadi dari RRQ mereka berhasil untuk bisa memberikan gangguan. Namun dengan adanya heavy spin yang dikeluarkan tepat waktu, Retribution yang on point pula berhasil mengamankan Turtle. Kejepit udah, tapi power damage hampir aja penuh untuk bisa mengambil 1 point kill dari RRQ sih, tapi masih gagal. Oke. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game, Chow sebagai jungle juga dia sangat kuat sekali. Apalagi, ini dia, tough boots-nya berjadi. Sehingga nanti mungkin Shunpo bisa dimaksimalkan ketika dia terjepit dengan heavy spin. Oke. Dan kita kalau ngomongin soal bagaimana dari talent emblemnya lebih menuju kepada cooldown retribution dari masing-masing jungle. Cuma poin untuk attack speed menjadi poin plus di sini. Karena Albert juga masih membutuhkan attack speed ketimbang Fearless yang dia juga sudah memiliki pasif yang akan membantu untuk pattern farming dari seorang Akai. Makanya Akai mungkin masih termasuk ke dalam tier S untuk jungle. Cuma untuk efektivitasnya dia di late game, ini dia yang mungkin akan lebih diperlihatkan ketika mulai setup ke arah Lord. Alright. Di Aduh. arah bottom lane ini nampaknya Skylar dilepas begitu aja. Tapi ini perhatian yang cukup berbahaya untuk tim RRQ OC. Karena Rebellion melihat adanya objektivitas dan bahkan dengan adanya Parsha itu bisa di instant point kill terhadap seorang Skylar di arah bottom lane. Tapi tidak mau tinggal diam Albert menjaga posisi. Menuju dari posisi kiri dari River di arah top lane. Melihat adanya 3 player yang udah menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat I'm a Fender Flaker. Berhasil dihindar dengan seorang Finn. Tapi Albert telah berada 2 out kan. Masih menahan posisinya. Tidak mau objektif dan tidak mau fight lebih dalam lagi Pak Pulu. Iya, masalahnya kalau sampai Finn terlepas dan mereka melakukan fight di situ, Finnnya kan bisa set up posisi di tempat yang lain ya, karena fokusnya pasti akan juga langsung di saat mereka melakukan fight, dan Finn bisa aja melakukan aimingnya dengan sangat nikmat sekali untuk menarik siapapun yang ada tepat di depannya. Ini bahaya loh. Heist itu, nah itu dia. Battle mirror image-nya. Di mana itu harus digunakan dengan sangat tepat. Skylar tidak ada Cloud. Akan ada sifat menuju dari Turtle. Dijanarko tidak punya flicker lagi, dapat Esa berikan depan. Albert coba untuk mulai masuk ke pertahanan dari tim Malamazia. Dapatkan Fearless again. Retribution bakal coba dihindari, tapi ternyata di sisi sebaliknya Fearless masih dengan sangat baik mengamankan 1 buah Retribution. Dapatkan Albert still survive. Anarchy Hoshi masih mau lebih. Fearless gak boleh pulang. Dapatkan Clay berhasil mendapatkan 1 hit terakhir kah? Nampaknya pasukan Anarchy Hoshi gagal mengamankan Rebellion. 1 poin kill lagi berhasil mereka ambil, set up posisi yang sangat bagus pula, hampir saya, tapi barusan ada 1 bulasan yang memang terlihat di area mid. Namun Wijanarko berhasil menarik dengan 1 pendantnya dan dibalaskan lagi dengan Iron Hook. Hilang sudah untuk kali ini dan Skylar mendadak hadir di area tersebut. Wow, itu pemilihan skill yang cukup tepat. Side-nya
side-nya. Karena ini dia, kita lihat di arah bottom lane, Albert Retribution telah didapatkan, tapi sayang sekali masih terlalu jauh. Mencoba untuk mencium aroma dari seorang Heist, tapi nampaknya Albert belum siap. Dan Pak Isa point kill, Iron Home majimannya mantap, meng-cancel damage yang diberikan terhadap seorang Albert. Bahkan Fearless terbuka, crossbow tank, the way of Dragon, membuat Swallow tertendang. Oke, Sunfoy tepat waktu hingga membuat antisisi di dalam tubuhnya Akin dan dia pun bisa langsung maju ke bagian depan, tapi itu kali ini Albert yang berhasil didapatkan pula. Ada Drone of King, Alexa Panablo dikeluarkan, tapi daerahnya masih sempat untuk mundur ke belakang pula. Fearless-nya ada 2 minus point di dalam tubuh. Fearless masih sempat untuk pulang. Bukan hanya itu, problemnya Profesor di arah bottom lane. Bottom lane-nya split push karena bisa jadi winning condition juga bagi Rebellion Zion ketika mereka memiliki 2 hero yang bisa mendorong 2 lane di waktu yang bersamaan, Cloud dan juga dari Benedetta. Tapi kalau ngomongin soal gold ya, ini memang dari segi haze-nya dia lebih fokus untuk farming di area bottom lane sehingga mendorong Skylar untuk selalu melakukan rotasi sehingga nantinya Skylar-nya mungkin lebih aktif di dalam team fight. Namun untuk urusan tower, ini nih yang paling penting nih. Rebellion Zion memang tugasnya adalah menghancurkan objektif-objektif poinnya. Dapetin uangnya dari sana. Sementara keterbalikan sama RRQ Hoshi karena mereka bawa Franco, mereka akan memainkan pick off-nya. Aduh, Oke, tapi lihat di sana Energy mungkin sebagai ada Swallow, tidak ada follow up damage sebagai high step terhindar begitu saja lost posting. Berhasil mendapatkan 1 dan R7 is coming up. Heist, where are you going? Gak boleh pulang, tapi ternyata Fearless malah memilih untuk menyelamatkan Heist di sisi sebaliknya, Pak Bulu. Yap, itu kita sebutkan tadi. Penggunaan dari One pun masih bisa efektif sekali. Better Mirror Image mundur ke bagian dari area purple buff-nya. R7 terkurung sendirian, ditabrak lagi dengan ada headbutt, ada Poetry Slam. Namun R7 masih berjuang sendirian. R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat mengerikan. Masih dilompatin kembali, ditembak dengan Feather Ice Strike, masih bertahan R7. R7 still survive, dan ini bahkan menjadi sebuah source kill yang cukup banyak dikeluarkan tim dari Rebellion Zion dari bottom lane. Dan yang terpenting adalah turtle tadi. Turtle ketiga yang benar-benar terbeli waktunya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Kamu bisa beli semua makanan di Grab, tapi kamu nggak bisa beli waktu. Dan RRQ beli waktu. Mantap! Again, Vivin! Kali ini Vin, sang El Capitan, memberikan permainan yang luar biasa dari tim RRQ Hoshi. Rebellion Zion, mungkin Wijanarko udah harus kebuka bus. Semua bus dibuka. Karena bahkan ini menjadi sebuah sosok yang berbahaya. Bisa menangkap Haze dan bukan Purify yang dia gunakan. Jangan lupakan itu. Poin terpentingnya adalah karena Rebellion Zion tidak ada yang membawa Purify sehingga Iron Hook, The Way of Dragon udah pasti bakal 100% on point. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman karena RRQ Hoshi mainin metode pick off. Ada 2 instant pick off, The Way of Dragon dan juga Bloody Hunt yang ada di tangan Finn dan juga Albert. Satu lagi Profesor, mereka bisa dipecah belah karena mereka ada seorang Klee. Dan ini problem untuk Swallow. Bedanya dengan adanya itu posisi jauh, tapi lihat Iron Hook-nya gak berhasil. Skylar mengejar menuju ke belakang, Swallow is coming. Fearless dan bahkan flicker ke arah belakang membuat Finn kali ini sedikit ketakutan dengan ada pergerakan dari seorang Fearless. Cukup menakutkan, cukup berbahaya ketika 3 orang RRQ Hoshi yang sangat penting terpick off di top lane, tapi Albert terperangkap, Blessing Duet, terpakai Wombo Combo Jabro, Rebellion Zion berhasil mengamankan Albert dan mereka berhasil mendapatkan 2 poin. R7, Albert ditumbangkan. Ini kemenangan tim fight yang cukup berharga ketika adanya purple buff terbuka. Mid lane turret bisa didapatkan dan bahkan objektif gaming lainnya. Bukan hanya itu aja, tapi Wah, pinter banget. 300 IQ from Finn. Pinter banget diambil wave minionnya, diambil satu gerobaknya agar mereka tidak bisa masuk dan menghancurkan area central turret yang mereka punya loh, Prof. Iya, apalagi ditambah dengan bantuan dan secara paksa tentunya dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, tapi tetap dapatkan di area mid lane dan ini terbuka untuk area Lord karena ingat Fearless Akai untuk kendali di area Lord Turtle ini kuat banget. Dia punya heavy spin, dia bisa retribution dan Albert juga level 11. Ini pertimbangannya untuk all in ke arah Lord. Bener-bener jadi 60-40 mungkin untuk sekarang. Oh, tapi lihat mereka bakal coba objektif dan retribution kali ini gak berhasil. Albert belum terperangkap, duel Dragon menutup pergerakan dari seorang Heist. Dari ke arah belakang ada crossbow tank. Double kill seorang Skylar nampaknya. Tim RRQ Hoshi, walaupun mereka kehilangan 1 buah bubble terhormat, tapi mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill yang cukup penting. R7 melakukan hati menuju ke arah belakang. Fokus ke arah Meture, tim RRQ Hoshi. Oh my god, time of bandit yang bagus, tapi ternyata tidak bisa menimbulkan hasil cukup. Karena R7 masih selamat. Clay mencoba menyelamatkan dan Swallow tidak mau membuat R7 bisa pulang dan terhisap ke dalam
kematian. Akhirnya I'm Offended-nya pun yang dikeluarkan oleh Wijanarko dari tadi berkali-kali nggak takut akan kehilangan flickernya. Dia selalu gunakan, dia selalu yakin I'm Offended flicker. Momennya udah berapa kali loh? Iya. Momennya udah berapa kali, tapi R7 untuk kali ini gagal bisa memberikan gangguan. Oh, tapi lihat apalagi ditambah dengan damage deal yang makin lama makin lebih mematikan karena Skylar. Ini pelan-pelan juga build up yang lebih pasti lagi karena levelnya udah mulai mengungguli ketimbang Haze. Dia mau bikin Karl Legend Sword, Malefic udah pasti banget secure di sini. Tapi yang paling terpenting adalah Wind of Nature-nya yang nanti akan menjawab bagaimana Haze dengan jump in dari Blazing Duet-nya karena Albert dari tadi menjadi cover. Ini sebuah gameplay yang mungkin akan menjadi sebuah anti meta ya, di mana Chow akan menjadi salah satu hero yang bisa menangkal sebuah pergerakan dari Cloud yang dia punya movement speed, dia punya Blazing Duet. Tapi ketika terkena The Way of Dragon, apalagi udah punya Blade Armor dari Albertnya, ini damage-nya udah bakal terbendung dan Haze mungkin bakal punya PR sebelum dia punya Wind of Nature. Oke, Swallow kali ini tak ternyata masih Maria Masakli ditumpahkan Execute dari belakang. Tyrant mencoba untuk bertahan tapi lihat T-Fighter terpisah. Duel Dragon tidak follow damage dan crossbow kali ini belum digunakan oleh seorang Skylar. Masih ditahankan, mereka masih mau lebih. Wijanarko, Verlas, Warikoing. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. 2 poin kill diamankan oleh tim RRQ Hoshi. 2 ditukar 2 tapi posisinya RRQ Hoshi sedang diunggulkan dari segi gol, tapi Rebellion membuat nafas segar untuk dirinya. Kenapa? Iya. Lihat laning phase dari bottom lane 40. Itu terdorong dengan baik dan kalau dibilang objektifnya mereka berhasil mengungguli 2 atas RRQ Hoshi. Ini Ya, belum makanya lagi ya. Tuh networknya udah semakin dekat. Dairon juga tadi terlihat daripada dia cuman hanya ke pick up sendirian tanpa membawa hasil apapun. Ya udah dia paksain aja, dia tahu dirinya nggak bakal bisa bertahan lagi nih. Dan temponya juga bisa 1-3-1 untuk Iya. bagaimana formasi dari Rebellion Zion. Itu mungkin winning condition mereka, tapi RRQ Hoshi, mereka keep up dengan winning condition mereka juga. Mereka masih mau ngamanin dengan pick off power, karena terbukti damage dealt by Axe. Mungkin Swallow damage tertinggi di sini, sampai dengan 43.000. Tapi ingat, Skylar R7 di bawahnya ini menyusul. Karena dari tadi tim fight-nya berlima terus. Yep. RRQ Hoshi butuh stick berlima, karena biar maksimal untuk damage dealt-nya. Dan juga tugas dari R7 adalah menzoning, apalagi dia bawa Purify di sini. Sebuah respect terhadap pergerakan yang nanti akan bisa memberikan sedikit cancellation terhadap Esmeralda yang bisa melakukan zoning out. Tapi jujur ya, kalau tadi bukan Heist yang didapetin sama seorang Finn, itu pasti T-Fight di belakang Rebellion. Udah pasti fix banget. Iya, karena untuk teritorialnya ya. Teritorialnya, Swallow-nya nggak kesentuh. Bener-bener berat banget itu T-Fight untuk RRQ Hoshi. Tapi untungnya itu yang dapat Heist. Tidak bisa ke belakang dan Albert bisa memecah belah Teamfight jadi 2 sisi yang berbeda. Jadi Swallow secara nggak langsung dia mau nge-deal damage yang mana. Ini dia juga harus terarah karena kan bedanya Parsia dengan Eve adalah Parsia ini Fatal Strike-nya itu punya maksimal, Profesor. Dan damage-nya sih yang berbeda. Oh my god, Flicker, Hampir. Calculate, telah diberikan informasi cukup berbahaya WJ. yang mungkin nampaknya harus di-reset kembali oleh tim dari RRQ Hoshi. Nih, barusan apapun yang dikasihkan efek kejut kayak begitu, Iron Hook kayak gitu nggak bisa kaget loh. Barusan mengejutkan sekali, tapi sekarang dari Lord sendiri. Emang benar dicolek-colek doang, dipancing untuk pemain Rebellion Zen agar keluar dari kandangnya. Tapi barusan, Fearless memberanikan diri untuk langsung mengeluarkan juga karena epic speed dan pertarungan jatuh terjadi. Bukan hanya itu aja, lihat Swallow mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata T-Fight terbelah 2 kembali crossbow tank. Save the day! Dan bahkan di sisi sebaliknya, Heist kali ini tahu tidak ada crossbow tank, dikejar 2 versus 1. Skylar can you do it, dan Albert di sana ternyata harus hilang. Beli 1 gratis 1, triple kill didapatkan oleh seorang Benedetta Tyrant dengan damage yang maksimal karena backline execute yang sangat tepat. Albert bahkan sendiri tidak bisa mengamankan dirinya dan tidak bisa menyelamatkan seorang Skylar. Iya, dan poinnya tadi adalah mereka berdua bersebelahan banget loh. Beli 1 Albert dan versus juga 1. Skylar. Iya, apalagi Buy kita one tahu get kan. one banget. Sekarang untuk pasifnya Benedetta ditingkatkan. Iya. Damage-nya jadi lebih tinggi lagi, 75%. Iya. Kita tahu Phantom Slash, itu dealing damage-nya tinggi banget. Dan ini adalah Benedetta XP lane. Lihat, Jadi tentu sebagai yang terkaya Players Gold by UBS Gold kali ini ya, Dairon mau tidak mau akan mengamankan gold yang paling jauh. Apalagi ketika kita ngomongin soal execute, ini poin terpentingnya. Execute-nya on point. Jadi cooldown-nya makin lebih cepat. Yes. Tidak nungguin 89 detik. Oke, terdeteksi kali ini. Pergerakan dari Rebellion yang mereka langsung mengungguli dari segi 3.000 gold. Dari bottom lane, dan ini cukup berbeda tim RRQ Hoshi. Mereka akan terpaksa team fight di arah bottom lane. Tapi Finn kali ini nampaknya harus kehilangan 1 buah turret di arah bottom lane yang tidak bisa dijaga lagi karena Clay bukan dengan high ground. Defense hero seperti yang biasa digunakan. Swallow mencoba untuk memecah belah
Permainan dari tim Ararkioshi dapatkan flicker lagi digunakan oleh Finn. Agak sedikit sayang nampaknya, tapi Albert terperangkap. Dan Albert ditumbangkan di depan base-nya. Permainan tim Rebellion mereka mencoba untuk melakukan tapi ternyata Wichan Narko tertangkap. Matching mania mantap. Dan 1 poin ditukar dengan Albert. Kalau dari posisi sekarang, it's okay dan masih okay. Kenapa? Albert udah bukan posisi sebagai ujung tombak. Dia hanya untuk posisi covering. Selo masih mau lebih. R7 mau untuk menentukan belakang. Damage persen terlalu besar dari Selo. Bahkan membuat seorang Finn harus tumbang crossbow of Tank. Memberikan sedikit nafas segar tim Ararkioshi mundur ke arah belakang. Dan kalau bisa dibilang, Dairon gak boleh ditumbangin. Karena Dairon adalah salah satu hero yang bisa menyelamatkan permainan dari tim Rebel Legion. Wah, kalau dia Immortal-nya ditumbangkan, pecah dong. ini bahaya untuk dia, Pak Pulung. Yap. Ini bahaya untuk dia. Karena Dairon adalah salah satu tulang punggung Rebel Legion, Profesor. Iya, Kita dealing tidak bisa, damage-nya ya, juga. tidak bisa mengandalkan Fearless terus. Apalagi goldnya 7 point kill, ini bisa menjadi 7% juga bagi Festival of Blood. Yang dimana kita tahu untuk dealing damage Dairon ini bergantung sekali kepada item-item yang dia punya juga. Ditambah untuk sekarang Skylar menjadi salah satu penjaga dari base Ararkioshi ketika dia tahu bahwa power untuk hero 1-1 sekarang tidak bisa disamakan dengan patch sebelumnya. Tapi dengan 5 kali pick 1-1, 100% win rate ini membuktikan bahwa Skylar bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk comeback. Yes. Dalam tanda kutip untuk mempertahankan bagaimana base yang dimiliki sama Ararkioshi di high ground. Tapi mereka masih mau lebih. Bahkan mereka yang menginvasi jungle yang dimiliki dari tim Rebel Legion. Kali ini di tangan dari tim Ararkioshi. Langsung dibayar konten dengan 1.500 gold tambahan yang memperkecil difference gold mereka dari segi item. Kalau bisa kita serem lihat tuh, dari seorang One, respect sekali dengan damage dari seorang Parsha. Tapi lihat Parshanya, full damage penetration juga dimiliki dari seorang Parsha. Ya, ini mungkin- bahkan lightningnya aja, gemeter. Mungkin last itemnya menuju kepada Winter Truncheon sih. Winter untuk kalau gua. memberikan sebuah respect juga terhadap damage dari Skylar. Harusnya. Dan one-one-nya juga. Sekarang kita tahu bahwa Crossbow of Tank udah bukan rahasia umum lagi bahwa dia bisa ke kontes kok pakai Winter Truncheon. Masalahnya ini ada beberapa hal yang harus dikonsideration ketika dia menggunakan seorang Winter. Kenapa? Skylar ini agak cukup trigger disiplin ya menggunakan crossbow thing-nya kalau kalian sadar. Dia nggak langsung terbuka, dia terbang. Terbuka, terbang. Dia nggak seperti itu. Kalau bisa dengan adanya efek tambahan ketika berhasil mendapatkan poin kill ketika crossbow thing, itu yang diincar Skylar dari posisi sekarang kalau yang aku lihat, Profesor. Iya, apalagi targetnya sekarang udah bukan langsung ke arah belakang. Jadi Iya. mau nggak mau Winter kalau misalnya ditarget ke PR. Bagus banget serangan yang mereka lakukan di barusan ada crossbow Itu yang dia. langsung dihasilkan begitu saja. Fearless-nya harus mundur ke belakang. Oh my god, immortality-nya hilang. Dairon. Jika tapi lihat di arah belakang. Dairon mencoba melakukan in-game. Fokus dan ini dia. Dairon save the day, can you do it? Dairon Dan Revelation berhasil mendapatkan game yang pertama. Dairon save the day. dan serangan kehilangan map datang lagi. Oh, Datang lagi serangan ini. season yang ke-10. 6